Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 1933000045, Prodi Manajemen Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang metode komunikasi Islam. Nah, ada beberapa metode dalam komunikasi Islam. Yang pertama yaitu hiwar. Hiwar terdapat pada Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 37-41. Pesannya yaitu mengoreksi, mengarahkan, dan memberi solusi. Media yang digunakan yaitu audio dan visual. Komunikatornya yaitu orang biasa. Komunikannya khalayak sombong. Efek yang ditimbulkan yaitu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Yang kedua yaitu jidal. Jidal terdapat pada Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 4-5 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 1. Pesan yang disampaikan yaitu mempertahankan pendapat dan mengalahkan lawan berbicara. Media yang digunakan yaitu audio dan visual. Komunikator orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Komunikannya yaitu orang yang berbeda pendapat, tidak sejalan, dan orang yang terzolimi. Efeknya yaitu perubahan nasib. Metode yang ketiga yaitu bayan. Bayan terdapat pada Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4, Quran Surat An-Nahl, Quran Surat An-Nahl ayat 44 dan 64. Pesannya itu penjelasan yang baik dan penerangan. Media yang digunakan yaitu visual berupa Al-Quran, kitab, dan video. Komunikatornya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Komunikatnya yaitu orang yang berselisih semua umat manusia. Efek yang ditimbulkan yaitu paham berpikir, mendapatkan rahmat dan petunjuk. Yang keempat yaitu takzir. Takzir terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 70 dan Ar-Ra'd ayat 19, Al-Fatir ayat 37 dan Ad-Dazir ayat 49. Pesannya yaitu peringatan dini dan memberikan renungan. Pesannya menggugah hati dan mengingat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media yang digunakan yaitu audio, visual, dan kekuasaan Allah serta video. Komunikatornya yaitu Allah dan Rasul serta Nabi. Komunikannya yaitu orang yang memperkokoh agama, orang yang lupa, orang yang tertindas, ulul albab, orang yang kurang bersyukur, serta orang yang bertambah usianya. Efek yang ditimbulkan yaitu akibat hari kiamat dan penyesalan. Yang kelima yaitu metode tabligh. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Pesan yang diberikan yaitu wahyu, menyampaikan pesan tanpa diruksi. Media yang digunakan yaitu audio, visual, dan video. Komunikatornya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Komunikannya yaitu semua umat manusia. Efeknya yaitu mendapatkan petunjuk. Yang keenam yaitu metode tafsir. Terdapat pada Quran Surat Al-Mussilat ayat 30-32, Quran Surat Yunus 62-64. Pesannya yaitu kabar bahagia dan gembira, menjaga keimanan dan motivasi. Medianya yaitu audio, visual, dan video. Komunikatornya yaitu mubasyir atau pembawa berita gembira. Komunikannya yaitu bagi orang yang sukses dan gagal serta orang sombong. Efeknya yaitu kebahagiaan akhirat, keharuman nama, dapat bimbingan, kemudahan saat dicabut nyawanya, serta menjatuhkan mental orang yang sombong. Yang ketujuh yaitu izhar. Izhar terdapat pada Quran Surah Al-Halq ayat 1-12, Ar-Ra'd ayat 7, dan Quran Surah As-Sa'ad ayat 65. Pesannya yaitu pesan yang menakut-nakuti tentang neraka dan azab Allah, serta pesan yang mengingatkan. Media audio, visual, dan video tentang
kisah umat sebelum Nabi Muhammad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komunikatornya itu mudazzir atau orang yang memberi peringatan. Komunikannya yaitu orang cinta dunia dan lalai mempersiapkan masa depan akhirat. Efeknya yaitu menumbuhkan kesadaran tidak mengulangi perbuatan buruk. Yang kedelapan yaitu ta'aruf. Ta'aruf yaitu adapun pesannya yaitu saling kenal dan bertukar informasi. Medianya yaitu audio, visual, dan video. Komunikatornya yaitu setiap orang membutuhkan orang lain. Komunikannya yaitu setiap orang. Efeknya yaitu takwa. Yang ke-9 yaitu metode yang ke-9 yaitu tawassi. Tawassi adapun terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 133 dan 180. Pesannya yaitu menyampaikan pesan berharga, menyampaikan pesan terkait harta. Medianya yaitu audio dan visual. Komunikatornya yaitu Nabi Yakub dan Allah. Komunikatnya yaitu anak Nabi Yakub dan orang yang sudah dekat ajalnya. Efeknya yaitu suasana hati yang dekat dan akrab. Metode yang ke-10 yaitu nasihat. Nasihat adapun pesannya yaitu pesan kebaikan, larangan, dan mencegah kerusakan. Medianya yaitu suasana keakraban dan perasaan yang senasib. Efek yang ditimbulkan yaitu mengambil manfaat, mendekatkan diri kepada Allah, dan merubah sikap dan perilaku negatif. Metode yang ke-11 yaitu irsyad. Irsyad adapun pesannya yaitu informasi terkait solusi atas permasalahan pribadi. Metodenya yaitu audio, visual, dan video. Komunikatornya yaitu pembimbing. Komunikannya yaitu orang yang menggebu-gebu atau penzina. Efeknya yaitu menemukan potensinya kembali ke jalan yang lurus. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.